seperti biasa, teman-teman harus mengaktifkan dua, yaitu pertama SAM server, kemudian kode diktar kita, yaitu sublime. Oke, kembali kita aktifkan SAM servernya, ya, SAM, kemudian teman-teman cari kontrol panel SAM, seperti biasa ya, ini tidak perlu saya jelaskan. Tapi hal yang berbeda kali ini, teman-teman bukan hanya start bagian Apache, tapi MySQL pun kita start. Ini perlu diketahui juga yang baru-baru pengenalan PHP dan MySQL. Kalau teman-teman sekali menginstal server seperti SAM, WAM, AppSoft, itu udah satu paket dengan MySQL-nya. Kita untuk mengaktifkannya sih gampang ya, kita tinggal start aja sini. Apache di start. Kemudian MySQL-nya juga di start. Dan pastikan juga dua-duanya berwarna hijau ya. Tapi kalau biasanya untuk pertama kali install, belum ada aplikasi yang menggunakan MySQL dan Apache, rata-rata sih bisa warna hijau. Kecuali ada teman-teman pakai aplikasi lain yang bertumburan dengan aplikasi ini. Misalnya ada aplikasi Dapodik atau aplikasi lain lagi ya. Biasanya sih tumburan di bagian pot. Setting aja potnya. Apache sudah, MySQL-nya sudah, sini, dan teman-teman cepat. Ya, localhost. Sambil diikutin ya. Nanti kalau kurang paham bisa saya ulang atau gimana. Nah, di sini teman bisa perhatikan SAM yang saya install ini memuat 3 buah ya. Ada Apache yang database-nya MariaDB, kemudian PHP sama bahasa Poch. Nah, yang kita ingin pelajarin hari ini apa? MySQL ya. MySQL itu versi lama dari MariaDB. Jadi teman-teman tidak usah khawatir jika SAM-nya menggunakan MariaDB. Tapi kalau teman-teman install SAM-nya versi lama, seperti versi berapa ya? Versi 2, sekian itu teman-teman akan tampil MySQL. Kalau teman-teman menginstal versi yang terbaru dari SAM, itu dipastikan dia udah menggunakan MariaDB. Nah, untuk masuk ke database-nya atau MySQL, sama ya, saya samakan dulu MariaDB dengan MySQL sih sama. Penggunaannya pun sama. Perintah-perintahnya sama. Nah, teman-teman klik ini, PHP My Admin. Ini ya, ini tampilan dari PHP My Admin. PHP My Admin itu apa? PHP My Admin ini sebuah interface yang menghubungkan ya, tampilan database-nya. Jadi kita bisa lihat database yang tersimpan dalam MySQL-nya di PHP My Admin. Ini saya udah berapa buah buat database-nya, ada di Velocomedia, ada Dash, dan MySQL. Ini ya, kan bisa juga menggunakan aplikasi yang saya gunakan. Misalnya saya sering gunakan ini SQL-Yo, ini juga bisa menggunakan ada di Velocomedia, MySQL, ada tes di sini juga ya. Atau juga ada lagi aplikasi lagi Nakat. Nah, Nakat juga bisa untuk menjembatani atau sebuah interface yang bisa menampilkan MySQL-nya. Sebenarnya MySQL ini kalau mau aksesnya bisa gunakan interface yang seperti ini.
Atau teman-teman mau lebih greget sedikit bisa gunakan command prompt. Bisa gunakan dengan mengisi localhost php myadmin aja. Berikut paham lah ya. Jadi database-nya kita kalau kita menggunakan web browser ya PHP myadmin. Jika kita menggunakan aplikasi tambahan, kayak saya gunakan ini SQLiO. Nah ini kita tinggal buka, kemudian kita akses. Sama. Habis ini bisa paham ya, sebelum kita masuk apa itu database. Oke, paham. Ya, untuk yang ini ya, PPT-nya seperti biasa juga, di PPT-nya udah saya share di LMS. Nah, ya mohon teman-teman ini ya download dulu, di-download karena banyak praktek kita. Jika teman-teman misalnya kurang jelas di bagian penjelasan saya, teman-teman bisa lihat di PPT-nya. Untuk penulisan misalnya kurang ya, yang kabur kan atau sinyalnya kurang bagus, teman-teman bisa download dulu PPT yang ada di LMS-nya masing-masing. Itu ada 2 buah, ada pertemuan 11.41 sama 11.42. Nah, untuk kali ini kita ambil di bagian 42-nya. Ini yang saya jelaskan tadi, yang teman mengaktifkan Apache dan MySQL. Ya. Ini kan tulisannya MySQL juga. Oke, ini kita lanjutin, kemudian membuat database. Sekilas saja database itu ya apa sih ya katanya? Penyimpanan data. Cara membuat database. Nah, kalau teman-teman menggunakan browser, di bagian sini ada bacaan database ya. Di sini database bisa gunakan. Kemudian diketik di bagian ini database name, atau teman-teman bisa klik yang ini juga, klik new. Perginya ke situ juga. Jadi kita samain aja dengan contoh dulu ya. Kita buat database name-nya yaitu db push. Ini caranya gini. Di bagian create database teman-teman masukkan db push. Untuk penamaan sebuah database, teman bisa buat apa aja ya penamaannya. Yang penting jangan menggunakan spasi. Menggunakan spasi, jangan menggunakan karakter-karakter yang bisa jumlahkan atau operator. Kalau mau menggunakan 2 kata, ya didempet aja atau dibuat hurufnya kecil dan besar bisa sih seperti itu. Atau juga didempet seperti db push. Oke, kita langsung aja kita buat sebuah database di sini dengan nama db push. Buat db push. Ini ya kita create. Nah, udah masuk ya. Ini database yang kita buat tadi sudah tampil di sebelah sini. Nah, sekilas saja saya jelaskan sedikit ya. Satu buah database itu terdiri dari banyak tabel. Satu database itu bentuk besarnya, kemudian di dalam satu database ada banyak tabel. Contoh nih di database Lokomedia ini tabelnya ada banyak. Ada tabel agenda, ya. Ini tabel agenda. Kemudian di dalam sebuah tabel ada field atau tempat pengisiannya, isian data-data.
Yang tadi kita udah buat satu buah database. Kemudian kita akan buat beberapa tabel. Nah, kita lihat contoh dulu. Tabel apa yang perlu kita buat? Yang pertama itu tabel anggota nih. Tabel anggota ya. Tabel anggota atau menghitung dulu berapa file yang dibutuhkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada ID anggota, ada nama, ada jenis kelamin, ada alamat, ada status, sama ada foto. Ini kalau diperhatikan di sini, untuk nama database-nya teman-teman klik sama seperti buat database tadi di sini. Kemudian nomor kolomnya sini ya, berapa banyak kolomnya ini. Nah, teman-teman buat di sini, hitung aja dulu. Kita mau buat berapa kolom untuk database-nya, untuk tabelnya. Kalau contoh sini menggunakan 6 buah, ya, 6 ada ID anggota, ada nama, jenis kelamin, alamat, status, dan foto. Oke, kita langsung praktek saja. Kita buat di sini create table ya, create table, bisa tulis ini, kemudian tulis db anggota, ini ya. Kemudian nomor kolomnya berapa tadi? 6 ya. Tanya jika ada misalnya kurang atau kelebihan bisa ditambah atau enggak, masih bisa ya. Setidaknya kita buat dulu untuk awal dulu. DB anggota 6. 6 tahunnya dari mana? Ya kita hitung yang di sini tadi. Halo, saya bisa didengar kembali? Bisa ya? Maaf, Pak. Kami Sinyal, ini sinyal. keluar tadi, Pak. Bisa diulang sedikit, Pak. Untuk Oh, buat blognya nih, bagaimana, Pak? kita ulang kembali ya. Nah, Iya, Pak. batas mana saya yang hilang tadi? Belum, Pak. Kasih kan. Di Ngatur kolom. buat tabel tadi udah bisa sampai situ udah. Udah. Ya Juli. Ngatur kolom. Udah ya buat. Oke. Cara buat tabelnya gimana, Pak? Kami ketinggalan. Buat. Oke, saya buat mulai dari tabel lah ya. Nah, nanti teman-teman ini ketik aja misalnya database yang mana mau dibuat tabel. Nah, saya mau buat di DB Push. Teman-teman klik di DB Push. Ini ya. Nah, kemudian buat sini anggota. Anggota. Ini inisial aja nih, tabel anggota. Untuk kolomnya, kita butuhnya berapa? Hitung aja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti
6 buah. 6 ya. Baru kemudian kita klik go sini. Nah, pertama seperti yang tadi. 6 buah kolom yang kita buat. 1 2 3 4 5 6 ya. Nah, yang perlu diperhatikan dengan teman-teman ini 3 ya, 3 ya. Yang pertama itu name. Kalau misalnya nantinya kolom ini diisi dengan angka kata atau huruf, maka tipe datanya integer. Nah, yang lain, nah teman-teman bisa pilih pacar atau teks sama. Kalau pacar ini hitungnya per karakter, kalau teks hitungnya per kilobyte. Jadi banyak nih. Pada intinya sih sama aja tuh ya. Tapi kalau misalnya karakternya mau dihitung, misalnya kayak nama itu kan tidak mungkin lebih banyak. Nah, teman-teman gunakan pacar. Tapi kalau ini apa ya, sebuah paragraf atau lebih dari paragraf yang isinya banyak, itu ya bisa gunakan teks. Kalau teks ini tidak dibatasin ya, tidak dibatasin berapa karakternya. Nah, kalau berdasarkan contoh yang di slide-nya, ID anggota ini pacar, nih ya, pacar, kemudian length-nya 5. ID anggota ini dimaksimalkan cuma 5 karakter. Kemudian nama 30, jenis kelamin 10, dan kita buat aja. Ini kita buat jadi 2. Satu di sini. Oke. Mana ini? Ini kita letakkan sebelah sini aja. Biar lebih besar, nih kita taruh sebelah sini. Biar lebih enak aja ya. Narik-narik. Oke. Ini kita kecilkan aja. Nah, ini kan lebih enak ya, lebih nampak. Untuk nama yang awal itu di sini ID anggota. Nah, buat ID anggota. Datanya nih ya, pacar. Dari pacar. Kemudian yang 5 ini length. Ini ya. Nah. Next itu nama pacar juga. Kemudian length-nya 30. Terus jenis kelamin. Ya, kembali ya. Ini saya ingatin juga untuk pembuatan nama dari name dari tabelnya. Oh, silakan didempet atau dikasih underscore seperti ini. Ini pacar juga. Jenis kelamin 10. Kemudian alamat. Ini pacar juga 40. Terus status 20 ya, pacar 20.
Dan yang terakhir tuh itu 335. Kemudian ini search engine-nya biarkan aja secara default InnoDB. Kemudian teman-teman tinggal klik mana nih? Save. Nih. Pak, maaf bisa tunggu sebentar, Pak. Kami tinggal di sini, Pak. Nah, iya. Mana, Bi? Aduh, kedengarannya. Di yang sebelah tadi, Pak. Yang mana tuh? Oke, ini, Pak. Ini ya? Yang sebelumnya, Pak. Yang 1, yang 30 tabelnya, Pak. Oh, ini kenapa nih, Bi? Like Atau value. teman-teman mau ke ininya bisa sih ya. Dicek all aja semua, kemudian change. Nah nih, yang ini ya? Iya, Bi? Iya, Pak. Udah, cukup? Cukup, Pak. Makasih, Pak. Nah, kita lanjut ya. Kemudian kita tambahkan lagi. Mana? Ada lagi deh, database yang perlu dibuat. Ya, tabel admin nih, tabel admin. Ini ya, tabel admin. Kita kecilkan. Ini juga kita kecilkan. Ya. Untuk buat tabel kembali, nah, teman-teman bisa klik di new sini ya. Klik di sini. Nah, ini, atau bisa juga seperti cara yang tadi. Teman-teman klik di database-nya. Kemudian mana nih? Ada ini. Nah, create table sini di bawah sini. Terserah saya mau pakai new gini. Langsung klik di new sini bisa. Atau kembali dulu ke database data perpustakaan sini. Kemudian di bagian create table juga bisa. Nah, di sini kita buat admin. Berapa buah kolomnya? Kita hitung. 1, 2, 3, 4. Go. Nah, ini penulisannya beda nih. Ada ID, ada score, admin. Nah, kita samain aja cara penulisannya seperti yang di tabel anggota ya. Tabel anggota yang tadi. Ini penulisan di tabel anggota ini ID digabung dengan yang ininya ya. Digabung dengan namanya. Ini juga saya maunya digabung. Supaya kita waktu mendefinisikan spasi nih. Nah, karena kita kebiasaan menggunakan tanpa underscore, ya udah tulis tanpa underscore aja ID admin. Jadi kita tidak perlu lagi lihat-lihat lagi di sini di database-nya bolak-balik ya. Karena kita udah paham penulisan kita masing-masing. ID admin itu integer 5. Oke, kemudian ada nav and admin. Kita gabung ya penulisannya. Kemudian tipe datanya pacar. Kemudian pacarnya berapa nih? Ya 35, jangan lupa ya. Pacar itu mesti ada lemnya, jangan lupa diisi. Kemudian username. Username itu pacar juga. Pacar 35. Yes, terus password itu pacar 35. Nah, gitu ya. Admin sudah INT 5, nama admin pacar 35, username pacar 35, password pacar 35. Udah? Bapak Udah itu semua? INT itu untuk apa, Pak? Artinya itu apa, Pak?
INT itu nantinya ID admin kita isi dengan angka, Gus. Integer, angka. Jadi Oke, Pak. nanti ngisi ID untuk admin ini tidak boleh pakai huruf. Nah, kita batasin dia harus angka. Kalau misalnya nanti kita ngisinya dengan huruf, maka tidak bisa dimasukkan. Jadi kita ingin ID adminnya itu angka. Paham ya, Gus ya? Paham, Pak. Yang lain udah sip nih. Pak, Udah maaf bisa nih ngikutin. kalau agak bingung Hah? kami, Pak. Bingungnya di mana nih, Bi? Bentar, Pak, kami ini, Pak. Seperti ini, Pak. Jadi bingung kami kayak mana muka kayak Bapak itu, Pak. Buka yang mana, Bi? Nggak, kami itu nggak bisa buka kayak Bapak ini, Pak. New Develop Media itu tadi, Pak. Salah tekan tadi ada, Pak. Untuk ngeceknya, Pak, kayak mana tadi ini, Pak? Ngecek yang mana tuh? Kayak mana ya, bingung kami jelasnya. Yang database awal TB anggota terbuat. Buat, cuman ini kalau misalnya disuruh simpan dulu, Pak, katanya, Pak. Ya kan ada print di bawah. Ini save. Hah? Nih, Bi. Ada save, perintah save di bawah sini. Yang tadi belum di save. Sebentar, Pak. Nggak mau dia. Tidak, Bi? Iya, Pak, ada terusan ya, Pak. Nah, ya ada. Kita save aja di situ. Jadi saya ulangi sekilas ya. Tadi teman-teman buat tabel barunya itu tinggal klik DB perpustakaan gitu ya. Ini saya save dulu nih. Pada ngulang lagi buat lagi ya. Nih. Tuh. Kalau sudah seperti ini, Pak, gimana lagi, Pak? Mana tuh? Udah lah tuh, udah jadi kok. Ini sudah tuh tekan apa lagi, Pak? Kayak Bapak itu, Pak. Yang ini. Nah, klik ini, browse. Browse yang ini. Browse, menjelajahi, terus Ya udah klik kayak gitu. Nah, itu kan perhatikan di sebelah sininya nih ya. Ini setelah kita buat database tadi, nggak ada, Pak. nggak ada ini tulisan admin sama anggotanya. Nggak, Pak, nih, Pak. Ada kan? Nggak ada, Pak. Tak ada. Oh iya, di sebelah kirinya ada ya? Enggak, Pak. Itulah kami bingung. Coba ini di rep. Kayaknya Habibie pakai versi yang berapa sih? Nah, ininya, home servernya. Kurang. Ini servernya 127.0.0.1, Pak. Oh ya, sama. Mau pakai localhost, pakai 127 juga bisa. Maksud saya itu versi yang ininya loh. Nih, saya kan versinya 3.2.2 gitu. Oh, itu kami 3.00, Pak. 3.30, Pak. Kalau diklik ulang misalnya di sini Di mana, Pak? nah gini ya jadinya tadi ya. Iya kan? Iya kan? Iya. Gini kan tampilannya kamu tadi kan? Iya. Nah, ini kan ada nih. Ada yang kayak gini dah. Ada. Oke, baru ada, Pak. Panel. Ada ya kecil ini. Ada ya. Sudah ya, udah bisa ya. Ada, Pak. Nih, Pak. Nah, mungkin ini klik
ini nanti tadi tuh. Nah, aktifin lagi aja kontrol panel, show panel katanya. Udah ya, bisa ngikutin lagi ya, Bi ya. Bisa, Pak. Yang lain? Bagus, aman Gus. Sudah Pak, saya Pak. Jadi teman-teman yang kurang ini ya, tolong lebih aktif dikit ya. Nampaknya yang ini aja yang semangat nih. Kaum Hawanya tidak ada semangat nampaknya nih. Nyarip. Bisa. Untuk admin tadi isiannya sama kayak yang sebelumnya kan, Pak? Hah? Untuk admin Apa? tadi Iya. isiannya sama kan, Pak? Ukuran namanya semua, Pak. Untuk Seperti ini kan, Pak? Sama kan, Pak? ada tip, sama sih. Cara buatnya sama. Ukurannya sama juga kan, Pak? Nama, ID anggota gitu, Pak. Username sama password. Boleh nih nggak, Pak, yang admin tadi, Pak? Oke, dengar kembali suara saya. Dengar, Pak. Boleh nih kembali, Pak, yang admin tadi isiannya, Pak. Sorry, sinyal agak repot pagi ini. Kita kembali yang tadi ya. Nih. Oke, saya jelaskan dikit ya. Satu database ini tadi waktu kita klik database itu saya sudah buat 2 buah tabel ya. Ada tabel anggota sama tabel admin. Nah, kalau teman-teman ingin tambah tabel lagi, di sini ada perintahnya nih. Tinggal ketik aja mau tabel apa, berapa jumlahnya. Untuk pacar dan tidaknya atau tipe datanya, teman-teman bisa lihat aja di LMS-nya. Dasar. Pada intinya gini aja sih sebenarnya ya. Kalau misalnya teman-teman ingin datanya nanti diisi dengan angka, teman-teman tipe datanya INT. Kalau nantinya mau diisi dengan huruf dan angka, tipe datanya pacar. Nah, yang untuk length untuk berapa karakternya itu, hitung aja misalnya nama paling panjang berapa sih? Nah, gitu ya. Atau username paling panjang berapa sih? Itu untuk penghematan aja. Bisa juga teman-teman misalnya dia apa ya, misalnya pacar 100, ya enggak masalah sih. Atau juga kita memori kita besar kan pakai harddisknya bisa gigaan, enggak apa-apa. Misalnya pacar 100, INT 70 gitu, boleh-boleh aja enggak apa-apa. So, kalau ada problem makin bagus kan. Nanti kita pecahkan problemnya. Oke, sampai sini bisa ya. Tadi kita udah buat 2 tabel admin sama tabel anggota. Nah, kali ini kita akan lanjutkan untuk memasukkan datanya. Ini kalau teman-teman perhatikan, waktu saya klik tabel admin, isinya masih kosong ya, masih kosong. Nah, untuk ngisi ini, teman-teman bisa klik insert jadi. Insert. Nah, yang perlu diisi di bagian sini aja nih. Misalnya ID-nya 1, terus nama adminnya Hadi Hirata gitu ya. Kemudian username-nya Hadi. Ini didempet, ini nama admin. Kemudian passwordnya 1, 2, 3, 4. Atau misalnya username-nya, ya? Bisa diulang sedikit, Pak? Yang di bagian mana, Bi? Yang admin tadi, Pak. Awal masuk admin tadi, Pak. Oh iya,
di samping sebelah kiri sini kan ada tuh, ada admin, ada tab anggota kan. Nah, klik aja admin, gitu. Sini ya. Kemudian di sini ada perintah insert nih. Nampak Dabi? Nah, di atasnya ada insert. Nah, klik aja. Insert. Klik aja. Ini klik insertnya tuh. Tapi masuk dulu di bagian admin. Oke, ya sudah Pak. Nah, kemudian insert. Di sini kan disediakan 2 kolom ya, 2 tempat nih. Nah, kalau kita butuhnya satu. Nah, Maaf, ya, Pak, ini kami kelebihan isinya Pak. Kami terbuat alamat, status, sama foto Pak. Itu gimana cara ngapusnya Pak ya? itu mungkin anggota Dabi. Bukanya anggota itu. Nah, Iya, di anggota ada nama jenis kelamin, ada alamat, ada status, ada foto. Kami samain tadi itu Pak. Di admin ditambah itu juga. Kami kan kalau admin kan tadi kan ada username sama password Pak. Ya. Nah, itu kami buat itu gimana Pak ya cara rubahnya Pak? Nah, klik dulu di bagian admin, ini ya. Iya. Jadi ya. Nah, kemudian pindah ke bagian struktur sini, apa? Oke. Nah, klik di sini. Nah, ya, Ya. kalau mau rubah semuanya, nah tinggal dicentang aja, centang seperti ini, centang. Ini ya. Iya. Ini centang, kemudian change. Oke Pak, sebentar Pak. Change. Nah, tinggal ganti aja. Kalau misal kelebihan, nanti dibuang aja, tidak apa-apa. Terus diisi kosong. Dabi? Yang lain? Ada pertanyaan? Lanjut. Untuk buangnya Pak, gimana tadi Pak? Untuk buangnya, nah ini saya contohkan berlebih gini ya. Saya struktur. Nih, saya mau buang misalnya Pak, nama adminnya tidak mau saya buat nih ya. Nah, centang aja nama adminnya, kemudian di drop aja. On drop itu ya. Nah, klik yes, hilang ya. Oke Pak, paham Pak. Kalau tidak juga, ya hapus aja nama tabelnya. Klik kanan tabel, ke sini ya. Di bagian browse, di bagian database di sini. Misalnya nih, data admin ini mau kita buang nih. Yang masuk ke bagian database nih. Kita database dbpush, berarti klik di dbpush. Kemudian di ininya, admin bisa mau kita buang nih. Ya, tinggal klik drop aja di bagian admin. Atau centang dulu, kemudian drop. Hilang deh. Buat aja baru. Saya paham ya. Oke, kita masuk lagi admin yang tadi. Kita isikan satu data. Ininya 1, kemudian NM-nya misalnya Hadi aja, Hadi Saputra, kemudian username-nya admin, password-nya 1 sampai 4, 1, 2, 3, 4. Ini ya. Kemudian karena saya hanya butuh 1 insertan saja, yang bawahnya saya kosongin aja. Kemudian saya klik go yang ini. Ini hasilnya gitu. Baginya ke sini. Ini tidak apa-apa. Ini sebelum ini di kosong ini, teman-teman bisa copy ya ini. Nanti perintah ini yang kita gunakan di PHP-nya untuk nambahkan. Ini klik. Itu Pak, kita cuma isi yang bagian samping atas kanan kan Pak? Iya. Kalau sudah langsung kirim Pak ya? Insert tadi. Oke, sudah Pak. Klik admin, nanti sudah ada 2 data ya. Kalau seperti ini Pak, gimana lagi Pak? Mana Bi? Bentar ya. Udah berhasil kok. Kalau udah seperti itu, kembali aja ke adminnya, klik aja admin gitu.
Oke, Pak. Nah, ini saya yang cari tes tadi berarti ini ada 2 buah data nih kan? Harusnya 1. Ini ya, saya pakai aplikasi yang ini juga bisa sih. Ini ya. Kalau ini lebih enak lagi ngisinya. Nah, kalau di sini saya dengan ngisi aja misal 2. Nama adminnya Putra. Dan username-nya Putra. Password-nya 1, 2, 3, 4. Enter. Nah, ini lebih gampang kalau teman-teman punya aplikasi ini. Udah masuk. Tapi kalau udah ada, pakai ini juga tidak apa-apa. Oke, sampai sini bisa diikutin ya. Aman, Bi? Nah, ini. Berarti saya punya ada 2 sih. Oke, saya punya data ini ya. Dan nama adminnya Putra, username. Ini kalau kita mau inputnya ini ya, berdasarkan pakai menu insert nih. Tapi kalau kita ingin mempostingnya menggunakan PHP, tentu ini tidak bisa kita lakukan. Nah, teman-teman lakukan dengan perintah SQL. Caranya gimana? Ini teman-teman masuk ke SQL-nya dulu. Ini, ya. Kemudian, nah coba perhatikan waktu kita nyimpan tadi. Saya tambahkan dulu sebuah ini ya, sebuah data di kota ini. Kemudian saya insert. Yang saya tambahkan misalnya 1, kemudian namanya Mat Putra, kemudian jenis kelaminnya laki-laki, alamatnya Jambi, status anggota, foto punya Hadi titik. Ini waktu kita klik go, teman-teman perhatikan. Nah, kan dia begini ke sini dulu ya, padahal datanya udah masuk sih, udah insert. Nah, sini teman-teman perhatikan ada codingnya, ada insert into beranggota, kemudian ada anggota, ada nama, ada jenis kelamin dan sebagainya. Nah, perintah ini yang akan digunakan waktu kita PHP ya. Nih. Kita balik ke admin. Nah, saya mau masukkan lagi nih satu data lagi di admin menggunakan perintah SQL. Kalau teman-teman lupa yang tadi bisa di copy dulu. Kalau saya kan sedikit ingat ya. Insertnya kemana? Ke tabel admin. Kemudian dalam kurung sebutin dulu ininya ya. Variabelnya ada apa aja. Atau misalnya ada apal di sebelah kiri juga ada. Nih, sebelah kirinya ada. Insert ID admin, kemudian koma, kemudian nama admin, koma, username, koma ini ya. Ini harus dibiasakan ya. Nanti perintah-perintah ini yang kita gunakan waktu untuk inputin data di bagian PHP-nya. Password, tutup kurung, tulis value, kurung lagi, ini kurung, tutup kurung.
Nah, karena kita ingin inputin 4 buah, 1, 2, 3, 4, maka dibuat sini kutip 2, misalnya di 3, koma, kutip 1 lagi. Isi misalnya nama admin, kita mau isi tadi ya, Hadi, kemudian kutip-kutip 2 lagi, kita mau isi username-nya Hadi juga. Kemudian untuk password, kutip-kutip lagi dalam kutipnya 1, 2, 3, 4. Nampak ya? Ini ya, ada insert, admin, insertnya kemana? Oke, kalau udah, sebelum klik go, teman-teman copy dulu ini. Kita copy. Nanti kalau ada kesalahan, nggak perlu nulis ulang gitu ya. Klik go. Ya, insert berhasil nih. Insert bla 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 bla. Nah, klik. Teman-teman klik lagi data admin yang tadi udah masuk belum? Nih, udah masuk ya. 3, Hadi, 1, 2, 3, 4. Ada juga misalnya perintahnya nih untuk menampilkan data. Teman select bintang tabel mana? Admin. Oke, tinggal go. Nih, ada error apa nih? Oh, mana? Select bintang from. Nah, untuk mempelajari ini bisa searching aja di Google ya, perintah-perintah dari SQL. Dia itu ada select, yang perlu teman-teman perhatikan itu, yang perlu dikuasain. Pertama select, kemudian insert, update, delete. Ya udah 4 itu aja sih. Ada ini ya, select, insert, update, delete. Nah, ini select, insert, update, delete, itu aja. Select from admin. Kata kecil itu aja sih. Yang lainnya variasi dari select. Penulisannya ya ditiru aja deh. Select bintang from admin. Atau waktu tadi kita insert tadi kan ada tulisannya. Atau teman modifikasi aja dari situ. Admin klik go. Ini ya, dia menampilkan data ini. Ya, sampai sini bisa dipahami? Ada pertanyaan? Pak, yang bagian SQL Pak bisa dilihat kembali Pak? SQL, biar enak saya pakai yang ini aja, lebih jelas ya. Anggap prakteknya sama ya. Nanti kalau saya pakainya SQL berarti teman-teman lakukannya di sini ya, diklik SQL ya. Karena tulisannya terlalu kecil, saya pakai yang ini. Nah, saya buatnya di sini ya. Kalau untuk nampilkan data, misalnya di sini nih. Nah, saya mau nampilkan data anggota ya. Nah, saya ketik di sini. Select bintang from nama tabelnya TB anggota. Udah gitu aja. Select bintang from TB anggota. Jalanin. Tampil ya. Atau yang ini saya copy nih. Saya jalankan juga yang di sini. Saya ganti SQL, saya ganti tulisannya ganti ini. Select bintang from TB anggota, klik go. Nih, tampil ya. Nah, untuk perintah-perintah select, update, insert, sebenarnya bisa niru di sini aja waktu kita, nih misalnya saya klik admin nih. Nah, sini di atasnya kan ada nih perintah query-nya, SQL-nya. Select bintang from admin. Nah, copy aja nanti ini. Saya bisa dipahami ya. Kalau sudah seperti ini Pak, gimana Pak? Mana tuh, Bing? Bener Pak. Seperti ini Pak. Select bintang. Oh, dosa pakai where, Bu hapus saja where-nya. Kita kan belum pakai kondisi. Nah,
Terus tekan apa lagi Pak? Select from bintang from admin. Nah, tinggal klik go. Go di bawahnya kan ada klikan go. Go. Ya, go. Mereka menggunakan mobil bus di Saya. Mana Bi? Bisa Nah, Bi? ada Pak? Tampilannya gimana? Coba tampilin lagi. Kurang jelas tuh. Kabur Bi. Ke atas. Kok ada Hilang. tulisannya? Sebentar Pak. Oh hilang. Sebentar Pak ya. Oke, sambil ini ya, kita masuk ke materi sambil nunggu Habibie. Bapak saya Yang mau lain tanya, ada? Ya Gus, silakan Gus. itu kan tadi double Pak, itu gimana Pak ngapusnya Pak? Oh, Double. double ya Gus ya. Iya Pak. Double kena admin. Ini tidak ada Seperti ini Pak, benar nggak? Kayaknya di versi yang baru ini tidak ada centangnya ya Gus. Kami bahasa Indonesia ini Pak. Ya tidak apa-apa, karena apa namanya tuh browser kamu bahasa Indonesia. Browser saya bahasa Inggris, jadi mau munculnya bahasa Inggris, tidak apa-apa. Tidak ada juga sini Pak. Yang Mana dia tuh? di bagian Udah bawah Pak. diklik belum? Nah, Siap. ini kita perhatikan sini dulu. Nanti di sini kan di SQL-nya. Ini kan sebenarnya udah ada tulisan select bintang from anggota where 1 kan. Nah, where-nya jadi buang, kemudian from-nya from mana? Kalau misalnya kita mau nampilin admin berarti select bintang from admin ini. Nah, ya kan? Gini kan, Bi? Terus? Nah, Iya. di bawah sini kan ada klik go, Bi. Mana Pak? Nih. Nih. Nah, klik aja itu. Udah ada. Nah, tampil. Di sini ada tulisan kirim Pak. Kirim ya? Nah, Iya. mungkin kirim itu lebih. Nah, bahasa Indonesia kan? Iya. Nah, klik kirim. Seperti ini Pak. Nah, iya. Udah tampil tuh. Oke Pak. Terus bagaimana lagi nih Pak? Ya gitu kan. Kan perintahnya cuma untuk nampil kan. Sudah tampil sudah kan. Oke. Ya, penggunaan selanjutnya ada ya. Yang penting udah pahami dulu, nanti semua perintah-perintah yang kita lakukan di PHP itu tidak menggunakan klik-klik lagi, menggunakan perintah-perintah yang select tadi ya, select bintang untuk nampilkan misalnya data-data yang ada di MySQL ini untuk tampil di website kita. Sampai situ bisa dipahami ya. Database-nya ada di MySQL. Nah, database ada perlu kita sinkronkan dulu atau kita koneksikan dengan PHP-nya atau dengan project kita kemarin. Sampai sini tadi kita udah melakukan buat database, kemudian buat tabel, ya edit tabel, sama penggunaan sederhana dari SQL ya. Sampai situ ada pertanyaan? Yang untuk ngapus tadi Pak nggak bisa Pak ya? Ya untuk ngapus ya Gus ya. Nggak ada penghapusnya di sini. Nggak ada Gus ya. Saya juga bingung sih Gus. Tapi tidak masalah sih Gus. Misalnya kita gunakan ini aja SQL. Ini SQL ya. Di sini kan ada dihapus saja. Kita pakai delete. Nah, hapusnya itu delete. Misalnya kita mau ini ya, mau ngapus. Oh, ya mungkin salahnya di sini Gus. Coba perhatikan sini ya. Pas kita tampilin data admin tadi, ini ya Gus ya. Admin kemudian TB anggota. Nah, tadi kan waktu saya buat tabel, saya baru ingat, waktu saya buat tabel itu, saya tidak mencantumkan primary key. Ya, perhatikan, tidak ada kan? Nah, kita kembalikan dulu ke bagian admin ke struktur.
di struktur ini. Nah, yang untuk nomor 1 kita centang, kemudian kita klik primary. Nih. Artinya apa? Itu kuncinya gitu. Jadi awalan itu berdasarkan ID-nya. ID-nya jangan sampai sama. Ya, klik ID-nya, ID admin, kemudian klik primary. Udah ya. Baru kemudian buka lagi admin. Nah, tampil ya Gus ya. Halo, Gus. Bentar Pak, masih dicoba Pak. Kayaknya error Pak. Oh error Gus. Saya coba lagi nih, perhatikan nih. Di tabel anggota tadi masih juga ya, sama nih tampilannya tidak ada penghapusnya ya, tidak ada tombol hapus kan. Nah, Ya, Pak. kemudian saya pergi ke bagian strukturnya. Di strukturnya ini, saya centang ID-nya, ID anggota nih. Ini nantinya ID anggota nih saya mau buat primary-nya. Ini kan tidak ada primary. Kemudian kita centang satu ID primary, kemudian klik primary. Nah, ini primary. Klik. Dah. SQL sukses. Dah. Klik lagi TB anggota. Nah, sudah ada kan? Tombol delete-nya kan? Ya, Gus? Ada Pak. Ada ya. Tapi tadi yang di anggotanya, yang di adminnya tuh error. Oh, admin error. Kenapa error, Gus? Karena tadi ID kita satu itu ada 2 buah kan? Ya, Double. Gus ya? Iya Ya, kan? Pak. Nah, kita Ya. hapus dulu semuanya gini, Gus. Nah, hapus tulisan select-nya itu. Kemudian bagus ini, klik delete. Nah, delete from admin, where-nya kosongin. Jadi from admin aja, delete from admin gitu aja. Udah? Ya, Pak. Udah. Nah, klik go. Klik go. Udah. Nah, klik adminnya lagi. Sudah kosong ya? Kosong dah, Gus? Udah Pak, kosong. Nah, tambahkan lagi, Gus. Saya simpelnya nambahnya pakai ini aja, Gus. Nggak ada itu Pak. Nggak ada ya pakai Itu yang nggak tadi. ada Pak aplikasi gitu Pak. Nggak ada. Sama aja. Ya, sudah seperti ini sudah selesai Pak ya? Yang Kalau mana? seperti ini sudah selesai Pak ya? Mana tuh, Bi? Tidak nampak, Bi. Nah, iya udah. Menampilkan bla bla udah. Oke, Dengan makasih, bahasa Pak. Indonesia itu, Bi. Menampilkan dengan insert sama lah. Select, menampilkan. Dah. Iya Pak. Cinta Indonesia Pak. Oke, oke. Tapi kadang-kadang merepotkan loh pakai bahasa Indonesia. Karena tidak sesuai apa namanya penerjemahannya yang kita maksud dengan itu. Iya, Saya tidak mau kadang pakai bingung Indonesia. juga sih. Kayak tadi kan Nah, di situ go, di sini kirim. Iya, ya, jadi dia aplikasi jadi kirim kan? iya bingung jadinya juga. Nah, itu makanya saya jarang menggunakan bahasa Indonesia. Di HP juga gitu. Gara-gara itu. Nah, kita lanjutin ya. Buka di apanya? Di bagian slide yang kembali. PPT-nya kita masuk. Yang ini sudah isi data tadi sudah kita lakukan. Nah, kemudian kita buat ini nih. Koneksi. Untuk mengkoneksikan file PHP kita dengan. Oke, ini perhatikan baik-baik ya. Ini penting. Ya, tadi penting juga sih. Tapi ini penting sekali. Ini. Perhatikan dulu sini. Untuk mengkoneksikannya, teman-teman perhatikan sintaknya di sini. Yang penting itu ini. Sebaris sini aja sih perintahnya. MyCLI connect $server ya, user, password sama database. Atau kita coba aja. Kita buka kode editor kita. Kita buat di pertemuan ke-10 ya.
11. Cocok. Kita buat folder baru. Pertemuan ke-11. Ya. Di pertemuan 11 buat file baru. Ini ya. Kemudian kita simpan dengan nama koneksi. Jangan lupa karena kita udah pakai file PHP, gunakan etensi.php. Ya. Koneksi.php. Bolehkah tulisan yang lain? Nah, silakan aja. Misalnya sambung, koneksi, atau bahasa-bahasa daerah. Tapi untuk familiarnya biasanya setiap program itu koneksi. Di koneksi, kita ketik PHP ini. Sebenarnya untuk ngubungin ke MySQL, teman-teman ngetiknya cuma MySQL connect. SQL MySQL underscore connect. Ini itu aja. Di dalam MySQL connect, teman itu udah berapa nih? Iya, ada 4. Ada servernya, user, password, database. Nah, kalau di contoh ini, teman-teman perhatikan itu MySQL ya. Kalau saya nulis MySQL, sebenarnya sama aja. Karena kita menggunakan versi terbarunya, kita gunakan MySQL. MySQL ini ada 4 ya. Kalau MySQL 3, kalau MySQL ada 4. Nah, teman buat aja seperti ini dulu, 4 buah, 00, koma, 1, 2, 3, 4. Nah, dari 4 ini, yang pertama kita isi dengan server kita. Kemudian yang kedua itu username. Ini password. Kemudian ini database. Ini. Nah, untuk mengetahui apa server kita, secara defaultnya, kalau teman-teman belum mengubah apapun, defaultnya tetap localhost atau 127.0.0.0. Ya, gitu ya. Ini Pak, codingnya tadi Pak. Codingnya mana? Yang MySQL tadi Pak. Yang barusan nih Pak. Nah, ini, ketik ini aja dulu. Di MySQL 3 komanya Pak. Komanya ada 3 ya. Kita besarin hurufnya ya. Imagine font large. Ini udah besar. Oke, sudah Pak. Udah ya. MySQL connect. Kalau dulu saya belajarin MySQL ya, karena kita versi yang terbaru, MySQL tidak diakui lagi, harus pakai I. Nah, MySQL connect. Ada 4 buah nih. Ada database-nya, ada username-nya, ada password, sama ada database. Nah, untuk servernya kita ketikkan local host. Nah, ya. Username-nya apa? Root. Kalau belum diganti ya. Biasanya kan bisa ditambahkan username baru dan sebagainya. Jadi kalau teman-teman baru install sih biasanya si default-nya itu root. Ini root. Untuk passwordnya, ya, tergantung waktu kita ini buka ini. Kalau teman-teman ketik di sini localhost, kemudian enter. Kalau dia tidak minta password, berarti teman-teman belum memberikan password di servernya.
jadi itu dikosongin aja ya. Nah, kosongin aja. Gitu. Nah, untuk database-nya kita masuk ke apa nama database kita. DB push. Ketik DB push. Kemudian kita simpan dan kita tampilkan. Localhost garis miring pertemuan ke 11. Enter. Pak, cepetnya Pak. Kami masih di coding tadi tuh Pak. Waduh. Local Nabi. shoot root terus DB Pak. post ya. Ya, DB push database yang kita buat tadi ya. Ini saya Push. kosongin karena password saya tidak pakai password. Waktu saya masukin localhost tadi ya. Localhostnya kan saya tidak masukin password ya. Berarti kita tidak pakai password. Kecuali waktu kamu install dia minta password. Ada passwordnya. Sudah, Wi? Sudah di sini Pak. Nah, sudah. Sekarang tinggal tampilkan di browsernya. Ketik localhost pertemuan 11, klik koneksi TTP/IP. Nah, kalau tampilannya kosong, berarti aman. Nah, coba saya salah-salahkan ya. Misalnya tulisan localhost-nya jadi kayak gini nih. Localhost. Saya save, dan saya refresh. Nah, ini nampak kan? Error dia kan? Oh, bla bla bla. Nah, mungkin yang bahasa Indonesia. Gimana Pak? Hah? Untuk ngeceknya gimana ya Pak? Ngecek apa tuh, Bi? Yang di browsernya itu Pak. Kami nggak bisa Pak. Nggak bisa, Pak. Kalau ketikannya benar sih kayak tadi ya. Nah, itu kan sudah kami blok gitu kan Pak. Terus tekan apa lagi Pak? Blok apanya? Yang basically itu kami tarik garisnya. Tarik garisnya sudah tuh. Garis apa yang ditarik nih? Bener Pak. Tadi Seperti saya buat ini, Pak. gini lah. Nah, apa tuh? Iya. Mana, Bi? Oke. Tadi kan saya buat satu buah file koneksi TTP/IP ya. Ini saya simpan di pertemuan ke 11. Pertemuan ke 11 nih. Ada koneksi TTP/IP. Maaf Pak, ini Pak masih bingung kami. Masih bingung Pak. Gimana bingungnya, Bi? Itu kan pertama kan kita blok dulu kan Pak. Yang MySQL itu sampai DB pass tuh. Nggak usah diblok, diketik aja. Sudah diketik, disimpan di koneksi TTP/IP. Iya. Nah, sudah simpan. Udah ngeceknya Pak. Oh, ngeceknya buka browser. Oh, Seperti browser file ya? kemarin. Nah, buka browsernya, ketik yang kayak kemarin. Localhost pertemuan 11. Iya, sebentar Pak. Enter. Nah, itu kan sudah ada tuh file koneksi yang kita buat tadi kan? Abi? Seperti ini Pak. Saya ya, berjelasin dulu. Ke kiri coba, ke kiri. Ke kiri sana. Oh, kok not phone, Bi? Itu Salah Pak. ada pengetikannya. Atas alamatnya apa? Ke atas. Iya. Di sini ya. Salah tuh not phone berarti tidak ditemukan filenya, Bi. Localhost ini buatnya apa? Kalau saya buatnya di htdoc itu pertemuan 11. Seperti ini Pak. Iya, itu benar. Nyimpannya udah disimpan belum? Sudah kami simpan. Simpannya di mana?
Ini exam, heterodox, latihan, Nah, pertemuan 11, koneksi PHP. ya berarti ketiknya di localhost latihan itu pertemuan latihan berapa? Latihan 11. Iya. Nah, itu Coba ketiknya di situ. localhost, Latihan 11 ya tadi buat foldernya ya. latihan, ya. Nah, latihan, enter. latihan garis miring gitu, Pak. Latihan 11. Latihan 11, gitu aja, Pak. Udah enter. Penulisan latihan 11-nya pakai spasi atau enggak? Sebentar, Pak. Latihan garis miring pertemuan 11, Pak. Oh iya, berarti localhost latihan garis miring pertemuan 11 ya, boleh. Garis miring pertemuan 11. Enter. Ada Pak. Nah, itu ada. Tinggal klik ke itunya, koneksinya. Koneksi PHP ini, Pak. Ini ya. HP yang kita buat tadi. Klik. Kosong. Kosong, Pak. Nah, berarti berhasil tuh. Oke, Pak. Makasih, Pak. Kalau misalnya error, tampilannya misalnya gini nih. Rootnya kelebihan T. Kita simpan. Dan kita refresh. Klik koneksi. Nah, ini error ya. Jadi net. Ini sebenarnya baru kita perbaiki. Nah, coba perhatikan lagi PPT yang tadi. Nah, sebenarnya kan apa namanya itu ya, codingnya itu cuma sebatas kan. Nah, yang supaya lebih enak dipahami, makanya dibuatkan suatu variabel seperti ini. Nah, jadi saya rubah sedikit bentuknya. Masukkan di sini, saya buat namanya variabel server misalnya, sama dengan localhost. Sama ya, yang tadi aja sih dijabarin jadi misalnya dolar user sama dengan root di koma kemudian dolar pas sama dengan kosong ya, kemudian dolar db sama dengan db push ini. Nah, ya kita simpan bersama kan ini ya. Kalau sudah, kita tinggal cek apakah berhasil atau tidak. Nah, ini sebelum itu ganti dulu nih. Di sini kan manual nih. Kita ganti aja jadi karena kita udah buat sebuah variabel, kita tambahkan di sini jadi dolar set. Ini dolar besar. Kemudian ini dolar pas. Pas. Ini dolar DB. Nah, tip. Oke, kemudian yang perintah ini kita masukkan dalam satu variabel dolar, misalnya dolar cek. Supaya kita tahu nih koneksi atau enggak gitu ya. Nah, kita masukkan sebuah variabel dolar cek, kemudian dolar cek itu adalah ini, dan kita cek dengan perintah ini. Nah, kita buat kondisi percabangan untuk ngecek ya. If dolar cek, dolar cek, ya. If sama dengan dolar cek, maka ketik di situ Anda terhubung, ya. Koneksi terhubung ke database.
Kemudian kalau tidak terhubung, call koneksi tidak terhubung. Oke, set. Dan kita tampilkan. Ini ya, koneksi terhubung ke database. Coba kita salah-salahkan. Misalnya DB, rootnya jadi root double T. Kita set dan kita refresh. Nih, tidak connect. Koneksi tidak terhubung. Ini gitu aja. Kita set. Sampai sini bisa diikutin. Sebentar Pak, lagi proses Pak, pembuatan codingnya Pak. Oh, lihat codingnya ini dia. Ya sambil ini ada yang perlu ditanyakan? Ini untuk Permisi Pak, punya saya error. Error ya saya. Errornya di mana sih? Baris keberapa? Di browsernya itu tulisannya ada strike trash. Pakai laptop enggak yang nyambung? Iya, Laptop tuh pakai laptop. Mau di share screen? Bisa Boleh di share screen Pak? Hah? Bisa di Boleh share di screen? share. Iya, bisa. Iya. Saya stop dulu share saya. Nah, coba silakan Anissa di share screen. Bla bla bla. Iya, koneksi 8 bla bla. Line 8 ya. Ini errornya di line 8. Coba lihat codingnya. Lihat codingnya saya. Nah, coba lihat codingnya. Coba cek di line 8. Halo, Nisa? Sudah muncul Kak Pak? Sudah muncul, udah. Cuma ini saya mau lihat di apanya, di codingannya, di subline-nya. Ini sudah saya tampilkan. Udah ya. Di sini masih tampil ini loh, saya. Tampil browsernya doang. Oh, Tapi nge-share-nya cuma ini enggak, nge-share apa doang enggak? Nge-share browsernya aja. Coba ulang share-nya seluruhan, enggak usah ini. Ditunjukkan hanya browser aja. Nah, di baris ke 8. Oh, ini ya, apa namanya Pak? Yang punya Anissa pakai password ya? Bisa? iya Pak. Ngeceknya di mana ya Pak kalau pakai password? Oh, coba buka yang tadi, ketik localhost. Di browsernya ketik localhost. Nah, enter. Nah, masukin password atau enggak? Kalau misalnya waktu kita ngetik localhost kemudian tidak minta password, berarti passwordnya kosong. Berarti 1, 2, 3, 4 itu dikosongin aja. Kalau penulisannya udah benar, mungkin di bagian password nih, Ustaz. Udah bisa? Ini Kak Pak keluarnya. Ya berarti tidak pakai password dong. Kok localhost.com? Localhost saja tanpa .com. Tadi waktu masuk ke PHP My Admin,
Ya, masuk ke lokal PHP admin itu pakai password atau tidak? Tidak, Pak. Nah, berarti tidak usah pakai password. Dikosongin aja kolom passwordnya. Jadi yang dollar passwordnya itu Hmm? dikosongi begitu, Pak. Iya, dikosongin seperti yang saya buat tadi, kosong. Ya, karena yang punya ini saya kan belum ngasih password ya. Ini lokal itu L-nya 1 tuh saya. Lokal host. Ini kan double L tuh. Yang di dua yang tadi ngetes pas ngetesnya itu kan tulisannya lokal double L tuh. Harusnya local host. L-nya 1. Kayak tulisan sini. Yang mana ya, Pak? Mohon maaf. Yang dia apa? Di yang pas ngecek local host tadi, coba masuk ke situ. Bukan yang sebelahnya. Nah, itu kan tulisan local host-nya tuh L-nya 2 itu, harusnya 1. Nah, ya itu. Enter. Ini klik advance ini. Di bawah. Nah, ya itu ini. Klik proses localhost unset. Nah, ini kan, nah, berarti ini saya tidak ada password. Coba masuk ke PHP adminnya. Ya, kan tidak ada password ya. Berarti buka suplemnya tadi. Suplemnya dibuka. Suplemnya. Udah ya, udah kan? Udah dibuang, sip. Kita cek satu localhost benar, servernya benar, usernya root benar, pasnya kosong, dvpush oke. Dah, coba cek lagi, jalanin lagi, jalan di browser. Oh, ini salah tuh satu lagi yang salah tuh MySQL link, tambah i-nya kurang tuh. MySQL link, ah ya situ i. Nah ya udah, save. Nah, coba tampilin lagi di browsernya. Oh ya, sudah, Pak. Sudah bisa. Sudah bisa ya? Pak, Oke. BB yang error, Pak. Hmm? Punya BB error. Ya, Errornya apa BB? seperti ini, Pak. Bentar, Bi. Mana Bi? Kabur tuh Bi. Bentar, Pak. Class error syntax Oh, error undepack if iya. if itu Oh. Pak. Coba buka ininya. Apa namanya itu? Suplemnya, Pak. Ya, suplemnya. Ini di baris Cek. 9 katanya salah ya, Pak. Hmm? Di Kabur, baris Bi. 9, Pak. Di per 9. Iya, di online 9 katanya, Pak. Itu kurung kurawal atau tuh kurung biasa itu? Yang pertama kurang biasa, yang kedua kurang kurawa, Pak. Nah, yang di echo-nya di sini ke kiri, Bawah ke kanan, kurawa. ke kanan. Arah ke kanan. Kanan. Terus udah ditutup. Bawahnya lagi. Coba ini Bi, copy Bi di copy di apa di chat semua codingnya. Kami kirim ke grup WA, Pak ya. Soalnya kami nggak pakai ini, Pak. Saya pakai HP Zoom-nya. Oke, siap. Bentar, Pak. Gimana Pak Adi?
Iya, Pak Tanto, gimana? Buku udah menunjukkan. Gimana nih? Nah, satu lagi lah masalah bibinya dulu, Pak Tanto ya. Oke. Siap, sudah kami kirim, Pak. Udah ya, bentar saya cek dulu ya. Bibi. Ini ya, Bi ya. Saya copy nih. Sintakmu ke tempat saya. Saya ganti ya, Bi ya. Gelap, Pak, nih HP kami, Pak. Nah, baru. Ini udah tambah ya. Nah, Sudah, Pak. ambil ya. Nah, Sudah, Pak. ini sintak kamu yang dikirim di apa? Di grup, saya copy nih. Iya. Saya copy ke Supply, Pak. Nah, saya copy di supply. Jadi kesalahan sini berarti sama kayak kesalahan kamu situ juga ya. Kita save. Kemudian kita jalanin. Ini ya, saya refresh. Nah, gini ya, Bi ya. Iya, Pak. Nah, lain apa nih bilang syntax error, expected if, bla 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 bla. Lain 9. 9. Nah, sini Bi ya, 9 ini ya kan? Nah, kamu perhatikan nih, Bi. Maaf, Pak, hilang, Pak, layarnya, Pak. Hah? Di kami tidak timbul, Pak. Ini tampilan Bapak. Tidak timbul ya? Yang lain timbul enggak? Timbul. Timbul ya. Nah, coba saya share screen langsung ke supply-nya. Nah, tampil enggak? Tampil, Oke, Bi? timbul, Pak. Tampil ya. Kesalahan kamu cuma satu loh, Bi. Ini nih. Waktu pengetikan dollar check bla 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 ini enggak kamu tutup titik koma. Save. Oh, ini, Pak, ya, oke. Nah, titik koma sini loh, Bi. Nih. Iya. Nah, coba saya jalanin ya, Bi ya. Tuh, berhasil ya, Bi? Bentar, Pak. Lah, kok mana error juga, Pak? Malah titik koma, Bi. Bentar, Pak. Nah, ini cuma nambah titik koma di sini loh. Setiap perintah yang tidak ada ini ke bawahnya, jadi di sini harus diakhiri dengan titik koma. Iya, kami sudah tambah titik koma, Pak. Masih error juga. Seperti ini, Pak. Mana tuh? Line 8 lagi tuh, Bi. Iya. Coba di sintaknya. Coba sintaknya saya copy ke ini aja lah, ke grup ya. Kirim nih yang benarnya nih. Kirim. Ke Oh, grup. coba kopiin, Pak. Nah, ya, nanti ini aja ya. Pastiin aja. Tuh. Udah? Bisa, Bi? Coba sebentar, Pak. Oke, sambil nunggu ini, yang lain ada perlu ditanyakan? Nanti bisa minta PPT yang part 2 itu, Pak. Kurang jelas ya ini, Juli. Nanti bisa minta PPT part 2-nya itu enggak? PPT part 2-nya udah ada di LMS. Cuma part 1 aja, Pak, itu. Oh, cuma part 1 ya? Ntar saya cek ya. Itu kelihatannya kan kurang banyak kan. Jadi saya bisa mempelajarinya sendiri. Oke, kita saya cek di 11. Masih gagal, Pak. Sudah bisa? Masih gagal, Pak. Gagal. Kok gagal ini? Part 1 ya sudah masuk. Kita masukin ke part 2. Apa koneksi kami yang lemah ya? Enggak sih. Nggak, file itu kan bersambung dengan yang lain, enggak, Pak? Itu kan beda pemanggilannya, Pak. Soalnya yang file dari Habibie saya tes oke sih tempat saya. Oke ya. Kalau 8 berarti di atas. Oh, mungkin ini tidak Bi ya.
DB pesawat benar atau enggak sih tulisannya? Itu database namanya DB Pus atau bukan? Buka di ini Pak ya, yang sebelumnya tadi itu Pak. Iya, dia buka di localhost PHP my admin ya. Sini Pak. Iya ya. Iya itu. Coba tuh. Agak dekatin Gimana, lagi. Dekatin. Masih buram tambah buram nih. Sudah Oh, jelas Pak. benar sih, DB Pus benar. Coba tengok lagi yang di apanya, di sublime-nya. Di sublime. Di Sublime. Ya, sublime. Agak jauh dikit nih, agak jauh dikit biar bisa nampak seluruhan. Benar ya, tidak ada yang salah lagi. Oh ini Bi, ada satu yang salah tuh Bi. Di mana Pak? Yang coba ceknya di ini Bi. Ditambahkan di MySQL-nya tambah I. Buka yang web ini, buka subline-nya. Ya Pak, koneksi terhubung Pak. Oh yaudah berarti. Gara-gara itu tadi Pak ya. Iya, yang I-nya itu tuh. Iya, makasih Pak. Oke. Untuk filenya tadi saya tambahkan dulu. Nanti saya tambahkan ya untuk si Juli. Yang lain ada lagi? Iya Pak, makasih Pak. Boleh minta nanti kan Pak video rekaman Pak untuk belajar lagi Pak. Soalnya iya. belum paham nih kami Pak. Oke. Nanti itu desak aja Pak Tanto. WA langsung ke ini ya, ke chat ke WA pribadi. Nanti rekening saya kirim dulu ya, rekening saya ya. Oke Pak, siap Pak. Kayaknya waktu kita udah molor deh Pak Tanto. Iya. Serahkan ke Pak Tanto ya. Oke, baik.